Selamat hari Minggu, selamat pagi untuk saudara yang di Stockholm dan untuk yang di Bern di München, selamat sore. Kita akan melanjutkan pembahasan hari ini dari Kitab Keluaran. Kita membaca Kitab Keluaran pasal yang kedua. Ya. Kita membaca pasal kedua, 1-10. Kitab Keluaran pasal 2, 1-10. Tentang kelahiran Musa dan bagaimana dia diselamatkan. Saya akan membaca bagian ini. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ya kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggillah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami bisa diberkati Tuhan. Melalui apa yang kami renungkan bersama-sama, kehidupan kami diubahkan. Kami boleh semakin dipersekutukan dengan putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Berkati hambamu, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah, ini adalah bagian dari Kitab Keluaran pasal 2 ya. Sudah, kalau melihat di sini ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama itu cukup mencolok di sini ya, bahwa yang berperan, yang dipakai Tuhan ini adalah kaum perempuan justru ya. Ada satu komentator, dia pakai istilah ini untuk perikop ini ya, daughters save Moses ya, anak-anak perempuan itu menyelamatkan Musa ya. Nah, memang di dalam Alkitab sudah kita seperti seringkali baca ya, Tuhan tuh suka memakai orang-orang yang ya yang nggak disangka-sangka gitu. Bukan orang-orang yang qualified menurut dunia ini, tapi orang-orang yang sederhana. Nah, sudah mesti mengerti di dalam budaya patriarkal tentu saja perempuan itu ya bukan apa-apa ya, bukan siapa-siapa. Tapi saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan justru memakai kaum perempuan ya. Bukan saja siapa ini kakaknya Musa ya, Miriam, tapi juga saudara membaca ini putri Firaun sendiri ini juga turut dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya kita membaca di dalam pasal sebelumnya di situ yang dipakai Tuhan adalah bidan-bidan gitu, ya, bidan-bidan di Mesir yang juga adalah perempuan ya. So, kita melihat di dalam cerita ini ada kaum yang ya pada kebudayaan pada saat dianggap gak penting gitu ya, dianggap kaum yang lemah yang nggak diperhitungkan dan sebagainya. Tapi justru inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bayi yang terancam kematian ini, yang terancam kematian. Sebelum kita masuk di dalam lebih jauh ya, saudara bisa melihat bahwa di sini kan ada benturan sebetulnya antara Firaun yang memberikan decree itu, tapi terus kemudian putrinya sendiri, malah saudara melihat di situ ada apa ya, semacam non compliance gitu ya, ini ketidaktaatan gitu ya.
kepada apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Fred Heim di sini ya, mengomentari tentang non-compliance ini sebetulnya juga bisa dikaitkan sebagai satu bentuk public demonstration of the bankruptcy of policy-nya Firaun ini. Maksudnya bahwa policy ini sebetulnya nggak bisa jalan gitu, saya nggak ada orang, bukan nggak ada ya, ada sih pasti ya yang prajurit-prajurit yang di bawahnya Firaun itu pasti menaatinya gitu. Tapi ini ya orang yang punya hati nurani yang baik, even keluarga yang paling dekat ini kan anaknya sendiri di situ ya. Anaknya sendiri itu sadar bahwa policy daripada ayahnya ini bukan policy yang manusiawi. Sudah bisa melihat ya ada ya non compliance di sini ya. Non compliance dari bahkan bukan orang Israel ya, bukan dari bangsa yang mengenal Allah, tapi dari anak Firaun. Saya di kerajaan Mesir ternyata ada orang-orang yang tetap dipakai oleh Tuhan di situ ya untuk menyatakan keberanian di sini untuk apa ya berbagian di dalam pekerjaan Tuhan ya. Seperti bagian sebelumnya, saudara juga bisa mendapati di dalam cerita ini ada banyak ironi-ironi ya, ironi gitu. Misalnya ya beberapa di antaranya, Firaun itu kan memilih Sungai Nil ini ya, itu Sungai Nil itu untuk apa ya sebagai sarana instrumen untuk ya membinasakan putra-putra Ibrani, ya, putra-putra Israel yang lahir di bawah 2 tahun supaya boleh ditenggelamkan di sana gitu ya. Tapi justru di sini sungai yang sama, Sungai Nil ini adalah menjadi sarana di mana Tuhan memakainya untuk menyelamatkan Musa. Ya. Musa ditaruh di keranjang, terus kemudian ya, ditaruh di Sungai Nil tersebut gitu ya. Sungai yang seharusnya menjadi destruction, ya, penghancuran di dalam rencana Firaun ternyata menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Lalu kemudian perhatikan di situ bahwa ya petinggi-petinggi Mesir di situ ya, putri Firaun dan orang-orang yang bersama dengan dia di situ kok bisa-bisanya mendengarkan nasihat dari seorang perempuan Ibrani, maksudnya Miriam di sini ya. Seperti saudara baca di situ. Ini kan semacam ironi. Kenapa petinggi-petinggi, maksudnya orang-orang di istana gitu ya, orang-orang di istana, Firaun istana Mesir, kok ya mau-maunya mendengarkan perkataan seorang gadis Ibrani gitu. Tapi kalau Tuhan bekerja ya, kalau Tuhan bekerja ya nggak ada yang bisa mencegah di situ. Tuhan bekerja dengan caranya dan apapun juga bisa dia jungkir balikan ya kalau Tuhan mau di situ. Dan kita melihat di sini Miriam bukan karena dia qualified, bukan karena dia train in rhetorics atau apa ya, kita nggak mencatat sama sekali ya mukanya itu cantik atau apa sehingga diperhati, bukan gitu. Ya, karena ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan bukan cuma itu, setelah Miriam ini mengusulkan Musa untuk di take care oleh ibunya sendiri ya. Ini kan ya dia nggak bilang sih ini adalah ibunya sendiri, tapi juga itu bukan kebohongan, bukan ya. Tapi ironinya di sini adalah ya ini adalah the best that they can get, kan memang ini ya, yang terbaik yang bisa terjadi yaitu Musa bisa disusui oleh ibunya sendiri. Ini kan memang apa sesuatu yang memang diinginkan demikian kan ya, tapi mengerjakan apa yang diinginkan setelah itu masih dibayar lagi gitu. Ini kan menarik ya, maksudnya nggak dibayar pun juga seandainya nggak ada bahaya, ibunya Musa itu juga harus menyusui Musa kan ya. Memang ini adalah apa yang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya. Tapi di sini sudah melakukan yang sama malah dibayar lagi gitu. Ini kan semacam ironi gitu ya. Ini ada komentari mengatakan ini keluar dari Pharaoh's own budget ya. Budgetan dari Pharaoh, dari Firaun ya, keluar membiayai itu semua gitu. Dan perhaps ironi yang terakhir mungkin yang paling penting ya, bahwa Musa ini kan seperti kita tahu dipersiapkan untuk membebaskan bangsa Israel ya dari tangan Mesir. Dia dididik dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin ya. Lalu dipersiapkannya di mana? Ya di Mesir malah.
di dalam di very court ya, di dalam courtnya Firaun itu sendiri gitu. Di tengah-tengah setting istana itu justru dia belajar kepemimpinan gitu ya. Untuk apa? Untuk nanti membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dididiknya malah di istana Mesir ya. Ini kan semacam ironi gitu ya. Tapi Tuhan yang mempersiapkan semuanya, Tuhan yang mengatur semuanya. Sehingga ya cerita ini sekali lagi boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi sumber pengharapan bagi kita ya waktu kita membacanya. Pertanyaannya itu bukan kita latar belakang apa ya. Pertanyaannya bukan apakah ada bahaya atau nggak ada bahaya. Kayaknya bukan isu sih itu sih. Pertanyaannya itu apakah Tuhan mau memakai atau Tuhan tidak mau memakai. Kalau Tuhan mau memakai ada bahaya ya, ada bahaya pembunuhan lagi di sini ya. Ada kekacauan yang sedang terjadi di sini, ada mara bahaya. Ada edik, ada decree yang dikeluarkan ya. Ada satu situasi yang sangat menegangkan, tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan persiapkan, Tuhan yang akan pimpin gitu. Ini adalah penghiburan kita. Nah, pada dasarnya secara fundamentally kita bisa mengatakan bahwa keseluruhan ironi ini basically meneguhkan apa yang akan dikatakan Paulus nanti ya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ya. Itu bahwa Tuhan itu menggunakan mereka yang lemah ya. Mereka yang rendah, mereka yang dibuang di dunia ini ya untuk mempermalukan mereka yang kuat ya. Sudah bisa membaca itu di 1 Korintus 1 mulai dari ayat 26 dan seterusnya ya. Konsep teologi krukis ya. Konsep teologi salib, teologi of the cross. Bukan orang-orang hebat apa yang merasa hebat yang dipakai oleh Tuhan ya, tapi orang-orang yang sederhana gitu. Orang-orang yang nggak diperhitungkan sebetulnya. Kenapa Tuhan suka pakai cara kerja seperti ini? Supaya kalau ada orang dipakai Tuhan, dia nggak menjadi sombong gitu. Dia nggak menjadi memegahkan diri karena dia rasa dia hebat atau dia qualified atau apa ya. Dia merasa memang sudah sepantasnya saya yang dipakai. Bukan sih. Tapi supaya orang itu ingat bahwa ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, saudara melihat di sini ya, ironi daripada cerita ini kan, ya siapa sih perempuan-perempuan ini ya? Oke lah, itu ada putri Firaun, memang dia orang elit gitu ya. Tapi dia dibandingkan Firaun dia apa? Tapi tetap justru malah putrinya yang dipakai dan bukan Firaun ya. Firaun yang berdiri beroposisi dengan Tuhan. Tapi di sini Tuhan malah memakai putrinya sendiri untuk lebih taat kepada rencana Tuhan daripada taat kepada rencana bapaknya sendiri di sini ya. So Tuhan seringkali memang bekerja melalui orang-orang, melalui pribadi-pribadi yang ya secara dunia ini mereka nggak memiliki kuasa, mereka nggak mempunyai resources yang berkelimpahan ya, tapi boleh dipakai oleh Tuhan. Nah ini sekali lagi saya menjadi penghiburan sekaligus mungkin juga teguran untuk kita ya. Jadi gereja saudara dan saya ini loh ya, kita di Eropa ini berkembang nggak sih sebetulnya gitu. Dan waktu kita misalnya kurang berkembang ya, saudara nggak bisa beri excuse ya karena kita kurang sih, kita kurang Eropa gitu misalnya, karena kita kurang Barat atau apa gitu. Nggak cocok sih cerita itu di dalam Alkitab ya. Tuhan pakai no one, Tuhan pakai nobody, orang yang nggak punya power di sini. Kalau saudara merasa saudara terbatas ya, nggak punya power, kita pas-pasan kehidupan, itu sama sekali bukan excuse bahwa Tuhan itu nggak bisa pakai gitu. Tapi pertanyaannya itu apakah kehidupan kita betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan atau kita mau dipakai oleh Tuhan atau kita memang mempunyai tujuan yang lain di dalam kehidupan ini. Bukan mau melayani Tuhan, bukan mau bekerja bagi Tuhan, bukan mau menjadi berkat bagi kota di mana kita hidup, di mana kita ada, tapi kita ya saya mau cari kenyamanan hidup, saya mau menikmati suasana Eropa whatever lah saya ini ya. Saya mau mencari gaji yang lebih besar, ini apa kehidupan family yang lebih bahagia dan seterusnya bisa banyak sekali daftarnya ya. Tapi apakah kehidupan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat? Bahkan orang yang berada di dalam bahaya sekalipun di sini tetap bisa dipelihara oleh Tuhan dan rencana Tuhan di sini tidak gagal ya. Tapi secara pembacaan teks, kalau saudara baca, ini ya, at least secara fenomena, ya kita tahu ini Tuhan yang memelihara semuanya. Tapi ini komentari mengatakan, nggak ada one single verb, ya, nggak ada satu single verb, di mana Tuhan itu adalah subjek, ya, di mana Allah itu adalah subjek. Ya. Jadi di sini, ya, meskipun Tuhan itu memimpin, tapi diserahkan, gitu ya, diserahkan tanggung jawabnya itu kepada ya orang-orang yang akan dipakai ini. Gitu.
Tentu kita sebagai orang reform, kita sebagai orang reform, kita percaya kedaulatan Tuhan, ya. Rencana Tuhan yang nggak mungkin gagal. Tapi seringkali pekerjaan Tuhan itu memang tersembunyi. Ini by the way, ini kitab Keluaran kan. Kitab Keluaran sudah tahu ini terkenal dengan cerita Tuhan yang membelah Laut Merah. Ya. Tuhan yang dengan tangannya yang teracung gitu ya, dengan kuasanya bisa membawa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya. Lalu diikuti dengan cerita-cerita Tuhan yang berperang melawan Israel, Israel diam saja dan seterusnya. Gambaran Tuhan yang luar biasa powerful, itu kan khas ya di dalam teologi kitab Keluaran. Tapi juga mungkin nggak sepenuhnya juga di sini ada gambaran di mana Tuhan itu kelihatan seperti kayak sangat di belakang ya, background. Tapi dia memakai human agency di sini ya. Bahkan yang bukan Israel lagi, putri Firaun di sini. Siapa ini? Yang di Israel pun yang dipakai juga adalah Miriam, ibunya, gitu ya. Musa ini kan seorang yang sangat penting ya, sangat penting di dalam Israel. Ya. Kalau saudara ketemu orang Yahudi, saudara tanya ya siapa orang yang paling penting di dalam sejarah Yahudi, kemungkinan besar mereka akan jawab Musa, karena melalui Musa bangsa Yahudi ini mendapatkan Torah. Tapi seorang Musa yang dianggap besar ini ya, ternyata diselamatkan, dipelihara oleh perempuan-perempuan yang rather ya lemah ini menurut dunia ya, justru dipakai oleh Tuhan. Kita membaca di dalam cerita itu gitu. Dan Tuhan mempercayakan pekerjaannya itu kepada mereka yang lemah ini, sekali lagi ya, seperti yang tulis dalam 1 Korintus 1:26 dan seterusnya. Tuhan memang suka memakai yang lemah, memakai mereka yang rendah, memakai mereka yang dibuang dalam dunia ini, justru untuk mempermalukan mereka yang terlalu bangga dengan kekuatan mereka sendiri. Ya nggak kalah ini ya, nggak kalah ironis atau nggak kalah punya aspek reversal motif, yaitu bahwa Musa yang nanti akan dipakai Tuhan luar biasa itu ya. Di sini ya gambarannya adalah seseorang yang ya masih bayi yang lemah ya, ditaruh di suatu keranjang yang ya sangat fragile. Ini bukan ditaruh di satu peti yang kuat atau peti emas atau dengan segala perangkatnya yang nggak akan tergoncang oleh gelombang sungai ini whatever. Bukan, sudah ditaruh di basket ya, ditaruh di keranjang di situ. So baik perempuan-perempuannya lemah, tapi seorang Musa yang nanti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa juga sekarang di dalam satu keadaan yang masih bayi, ada di dalam satu keranjang yang sangat fragile, yang bisa tenggelam gitu, bisa dimakan binatang ganas dan seterusnya. Tapi ya di sinilah ada pemeliharaan Tuhan di dalam rencana Tuhan ya. The more kita melihat bahwa yang menjadikan cerita ini berhasil yaitu adalah Tuhan dan rencananya di sini, bukan karena kualifikasi dari orang-orang itu sendiri. Saya ingin kutip beberapa perkataan dari Fred Heim, seorang komentator dari Exodus, kitab Exodus ini. Satu paragraf pendek, dia bilang seperti ini. Hence it may be said that the ironic mode fosters a sense of hope amid any situation in which God seems to be absent. God seems to be absent, ya. Tapi justru dalam situasi seperti ini ya, ada sense of hope, ya. Ada pengharapan. Bukan berarti Tuhan nggak ada, tapi kan ini apparently ya, seemingly absent. What appears to be a hopeless time is actually filled with positive possibility. Filled with positive possibilities. Secara manusia ya ini mengkhawatirkan sih, secara manusia ya bisa apa sih dalam keadaan seperti ini? Tinggal tunggu nasib saja gitu. Ini paling cuma tertunda lah pembunuhannya gitu, ditaruh di Sungai Nil lagi ya. Ini kan bukan disembunyikan ke luar negeri, terus kemudian ada jatuh di tangannya kaisar siapa, lalu kemudian Musa dipelihara. Bukan deh di sini. Ini melalui Sungai Nil, itu sudah kena ke putri Firaun lagi, apa nggak bahaya di sini ya? Saya lanjutkan kutipannya. But it takes faith. It takes faith. The conviction of things not seen, mengutip Hebrews 11 verse 1. To perceive that God is at work.
Tuhan sih bekerja betul dan rencana itu nggak pernah gagal, itu betul saya. Tapi bukan berarti terus kemudian saudara dan saya ya terserah beriman nggak beriman. Oh, kita perlu beriman saya. Kita perlu beriman. Kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak percaya, kalau kita terus-menerus di dalam satu keadaan yang sudah terlalu kecewa misalnya gitu ya, kita mungkin nggak bisa melihat saya ini positive possibilities itu gitu. Bagaimanapun saya Miriam waktu mengatakan kalimat itu ya, itu bukan tanpa iman, saya bukan. Gitu. Karena kalau bukan iman apa ya? Masa Miriam yakin dengan dirinya sendiri. Nanti saya ngomong, saya tahu pasti putri Firaun ini akan tergerak karena saya kan hebat ngomongnya. Pasti nggak mungkin ya dia berpikir seperti itu. Itu bukan Miriam kali itu. Miriam berani mengusulkan ini dari mana gitu? Ada bijaksana ini dari mana? Gitu. Kenapa dia berani meresikukan diri terus membuntuti keranjang Musa di situ ya? Ya karena dia ada iman, iman kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, yang pernah membuat chaos itu menjadi order. Nah, sekarang dihadirkan chaos ini ya. Nah, ini dia percaya tetap akan ada order yang dihadirkan Tuhan. Dengan kata lain, kita membaca cerita ini meskipun ini ada dalam cerita Keluaran ya. Tetap saudara bisa membaca dari perspektif theology of creation. From chaos to order itu tadi. Ini adalah bicara tentang pekerjaan Tuhan yang kreatif, ya, kreatio, yang kreatif. Tuhan yang memeliharakan ciptaannya, Tuhan yang provide. Ya. In fact, kalau sudah membaca di situ ini ya ada istilah yang mirip sekali dengan istilah penciptaan ya. Nah, ini coba kita baca dari saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya. Itu kalau kita baca dalam ayat 2 kan dikatakan ibunya Musa ini kan ya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kemudian di 2b dikatakan ketika dilihat bahwa anak itu cantik. Oke. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Mungkin di sini saudara nggak terlalu sadar ya karena ada istilahnya agak berbeda. Tapi ini very similar ya dengan apa yang dikatakan di dalam Genesis waktu Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan itu dikatakan di dalam Genesis, He saw that it was good. Tuhan itu melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, itu kan cerita Genesis sudah tahu ya. Nah sekarang ibunya Musa ya, mengatakan kalimat yang sama. Gitu. Dia melihat itu bahwa anak ini was good, cantik. Ya. She saw that he was fine child. Ya. Anak itu cantik, anak itu molek. Ya. Ini seperti kayak Tuhan mengatakan kepada ciptaannya ya, and he saw that it was good. Ya. Berarti dengan adanya kemiripan ini apa yang mau dikatakan saya di sini? Ini sedang bicara tentang cerita Allah tidak berhenti berkreasi. Allah tidak berhenti berkreasi. Jadi seperti bumi ini setelah diciptakan it was good ya, lalu kemudian terus berkembang, maka Musa ini nanti juga akan berkembang. Karena Musa ini akan menyatakan kuasa ciptaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel yang akan dibebaskan. Sudah di dalam Exodus kan kita bicara tentang deliverance ya, kita bicara tentang liberation. Tapi liberation di dalam perspektif ini sangat dikaitkan dengan theology of creation, kuasa penciptaan Allah. Penciptaan di dalam pengertian apa? Sama. From chaos to order itu tadi. From chaos to order. Ini ada chaos di sini. Chaosnya ditimbulkan oleh siapa? Chaosnya ditimbulkan oleh Firaun ya. Firaun di sini mengeluarkan decree orang-orang itu mesti dibunuh ya, mereka mesti dibunuh anak-anak itu ya di bawah umur 2 tahun yang laki-laki. Nah, Musa sendiri termasuk di dalamnya dengan chaos ini kan decree yang chaotic ini. Dan kalau sudah membaca dalam cerita ini penggambarannya itu digambarkan secara memang ini peristiwa lokal ya betul gitu, peristiwa di Mesir. Tapi gambaran itu adalah gambaran kosmik sebetulnya gini. Penghancuran ini penghancuran kosmik ya. Seolah-olah di situ ya dunia ini orang Israel dalam hal ini ya terancam untuk menjadi ya punah ya. Ini seperti kayak mau di reset, dibalikin ke chaos lagi. Oleh siapa? Oleh Firaun ya. Oleh Firaun. Dunia di mana saudara dan saya tinggal ini terus-menerus berada di dalam force yang seperti ini, saudara. Force yang mau di reset, dibalikin ke chaos. Ya, di tempat pekerjaan,
Dan bukan cuma di tempat pekerjaan, tapi juga di seluruh area kehidupan kita. Bahkan ya, yang paling sakral sekali, saya pakai tanda kutip ya, karena bagi kita orang reform semuanya bisa sakral gitu. Tapi yang paling sakral seperti di gereja pun juga bukan kebal ya, terhadap chaotic power ini. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak hati-hati, kita membiarkan chaotic power ini meracuni gereja. Tetapi Tuhan yang mencintai gerejanya, tentu saja Dia akan memelihara gerejanya. Poin yang saya mau katakan adalah di dalam dunia ini, as long as kita berada di dalam dunia, ya ada terus-menerus perperangan di sini antara Tuhan yang ada creatio continua, ya Dia terus menciptakan, memelihara, ya, mempertahankan, ya, terus memperbaiki, merestorasi, memulihkan, ya, from chaos to order, dengan kuasa dosa, kuasa the worldly empire, ya, yang akan menghadirkan chaos, menghadirkan kekacauan, ya, menghadirkan kematian, pembunuhan, kebencian, iri hati, ketakutan. Kita sudah bahas ya, di dalam bagian sebelumnya. Nah, inilah yang menghadirkan chaos itu. Dan di sini bangsa Israel ini terancam ya untuk masuk kepada chaotic state sekali lagi. Menarik bahwa waktu kita baca itu kata bahasa Ibrani dari keranjang ini, itu sama ya dengan yang digunakan di dalam cerita Nuh, ya, Bahtera, ya. Bahtera, Nuh dan bahteranya, ya, Musa dan keranjangnya. Memang ada motif air kan ya di sini ya. So airnya itu ya seperti kayak chaotic power yang sudah siap untuk menenggelamkan di situ kan. Ada bahaya baik bagi Nuh sekeluarga, bagi Musa di sini ya untuk tenggelam di dalam kekacauan air itu tadi ya, air yang mengacaukan itu ya. Tetapi mereka adalah yang dipilih oleh Tuhan, mereka diselamatkan, dan melalui mereka bahkan ya God's creation yang it was good itu tadi ya, itu tetap di-preserve melalui Musa, melalui Nuh ya. Dan kita berharap juga melalui saudara dan saya. Dunia ini sekali lagi ya, adalah dunia yang terus ya ada kuasa untuk bergerak menuju kepada chaos dari dirinya sendiri, karena ini dunia sudah jatuh. Lalu kehadiran orang-orang Kristen, kehadiran orang-orang percaya seperti saudara dan saya, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita yang berperang melawan chaotic power ini, tentu saja bukan tanpa bahaya. Kita juga bisa merasa di dalam kehidupan ini berada di dalam satu keranjang kecil. Dan kita sendiri ini bayi, ya, seperti merasa seperti bayi. Bisa apa sudah bayi ini gitu ya? Tapi Tuhan menyediakan orang-orang seperti Miriam, ya. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan dari bangsa lain, ya. Putri Firaun yang berani ya, melawan keputusan ayahnya. Ya. Nah, ini menjadi penghiburan bahwa sekali lagi ya, pekerjaan Tuhan itu Tuhan juga termasuk akan menyediakan orang-orang yang dipakai. Ya. Itu seharusnya menjadi penghiburan dan kekuatan, encouragement untuk ya saudara dan saya. Bahkan waktu saudara membaca di dalam cerita Putri Firaun ini seperti mirip sekali ya, itu apa yang dilakukan dia. Fred Heim di situ menyoroti, mirip sekali kan, paralel dengan apa yang dilakukan Allah kepada Israel. Di sini dilakukan oleh Putri Firaun ini kepada Musa ya. Maksudnya apa sih? Yaitu bahwa saudara baca di situ ya, dia ada belas kasihan di dalam ayat yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihan ia kepadanya. Ya, nih waktu Israel menangis tidak berdaya ya, berteriak ya di hadapan Tuhan, lalu Tuhan berbelas kasihan kepada Israel. Ya, ini Putri Firaun ini melihat Musa yang menangis, lalu kemudian di dalam hatinya timbul belas kasihan kepadanya. Ya, seperti emosinya itu inline di situ ya, dengan emosi Tuhan kepada Israel. Jadi kita melihat di sini, ini bukan karena Putri Firaun ini yang hebat, bukan ya, tapi kita melihat bahwa dia adalah seorang yang dipakai Tuhan berarti. Emosinya bisa serupa dengan emosi Tuhan, seperti kayak Tuhan yang menyelamatkan Israel waktu Israel di dalam satu keadaan yang terjepit ya, lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Dan di sini kita melihat satu gambaran yang mirip atau paralel di situ ya. Tetapi ya kita jangan cuma melihat apa ya itu
tindakan belas kasihannya, yaitu memang menggambarkan hati Allah betul gitu ya. Tapi kita melihat di sini ini adalah satu tindakan yang aktif ya, satu tindakan yang berani ya. Ini menjungkir balikkan ya, ini memerangi ya, kita bisa mengatakan memerangi ya. Policies dari ayahnya yang rather inhuman, nggak manusiawi ya, bahkan kejam itu saya. Tentu sebagai anak dia nggak mungkin nggak tahu, saya nggak mungkin gitu ya, ini ignorant gitu ya, dia nggak pernah dengar ada decree ini rather unthinkable ya saya. Dia tahu pasti gitu. Mau dia orang istana, saya mana dia nggak tahu, dia tahu gitu, tapi tahu lalu apa gitu. Nah, kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini kita tahu ya ada policy yang salah, tapi kita sudahlah diem aja gitu ya. Saya bisa apa gitu, sudahlah, aduh, saya juga siapa memang gitu. Lalu kita menghibur diri ya, dengan penuh dengan belas kasihan terhadap diri. Akhirnya kita nggak berbagian di dalam rencana Tuhan. Perhatikan ya, ini Putri Firaun ini tahu bahwa policy dari ayahnya ini nggak manusiawi bahkan kejam nih. Tapi dia di sini berani aktif ya saya untuk melawan itu, aktif untuk melawan. Dan ini dilakukan oleh orang yang ternyata ya bukan bagian daripada bangsa Israel. Tuhan bisa memakai orang yang bukan dari bangsa yang mengenal Allah, ternyata lebih punya belas kasihan. Makanya di sini Tuhan nggak bisa dibatasi ya saya. Nggak bisa dibatasi gitu dengan keisraelan atau apa gitu. Nah ini kita masih di dalam konteks sekarang peperangan ya saya nggak mau komen banyak. Tapi kadang saudara kalau lihat pandangannya orang di medsos itu sudah ada bias terlebih dahulu ya. Harus siapa yang benar gitu ya. Harus Palestina yang benar, harus Israel yang salah gitu. Harus Israel yang benar, harus Palestina yang salah gitu ya ini ya. Nggak ada tempat lah ini ya, Putri Firaun ini ya. Siapa dia gitu? Kenapa Tuhan mesti pakai dia? Ya, Tuhan pakai orang Israel terus saja. Tapi saudara baca di dalam cerita Alkitab, sepanjang Alkitab ya, itu banyak orang-orang yang bukan Israel. Justru dipakai oleh Tuhan. Itu emosinya ya. Hatinya dekat sekali dengan hati Allah. Kok bisa seperti ini ya? Nah, ini cerita hari ini. Ini menyatakan keluasan hati Allah. Allah itu nggak membabi buta seperti kayak kebanyakan orang Kristen gitu ya. Pokoknya harus Israel gitu misalnya, atau yang lain. Pokoknya harus Palestina begitu misalnya ya. Pokoknya harus Rusia atau harus Ukraina, apalagi saudara terusin. Pokoknya harus partai ini gitu ya, partai ini atau harus partai itu gitu misalnya. Ya ini loh saya orang membabi buta kayak begini nih ya, saya nggak cocok dengan gambar yang ada di dalam kitab suci. Tuhan yang kita kenal itu hatinya luas. Saudara melihat di sini ya, cara kerjanya dia itu nggak bisa dipojokkan dengan selera kita gitu. Yesus sendiri ya di dalam kehidupannya, saudara melihat bagaimana dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap salah oleh para petinggi agama kan pada saat itu. Religiously incorrect gitu somehow. Bagaimana kok dia bisa sama dengan orang Samaria? Itu kan nggak oke ya. Apalagi dengan pelacur-pelacur, dengan tax collectors dan sebagainya gitu. Nggak oke itu ya. Itu religiously apa ini ya? Sesuatu yang insulting gitu saya. Ini sesuatu yang apa bukan cuma annoying tapi insulting gitu ya. Ini mengganggu ya. Saya ini gambaran seperti ini gitu. Tapi kalau kita bertanya siapa sih sebetulnya terganggu itu? Yang terganggu itu siapa gitu? Ya orang-orang yang hatinya sempit saya. Orang-orang yang hatinya sempit. Kita kalau orang Kristen hanya bisa bergaul dengan sesama orang Kristen, apalagi orang Reform, hanya dengan orang Reform. Kalau dengan yang bukan Reform, lu kok bukan dengan orang yang Reform dan sebagainya. Nah inilah saya mirip-mirip ya saya. Kok Tuhan boleh pakai orang yang bukan Israel gitu? Kenapa kok nggak Tuhan nggak membela Israel umatnya gitu? Kok bisa-bisanya Tuhan boleh memakai putri Firaun? Ini anak Firaun nggak boleh dipakai harusnya dan sebagainya. Itu menurut lu, menurut kamu ya, menurut kamu Tuhan harus seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu ya bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan karena Tuhan nggak bisa didikte oleh prejudisnya kita, oleh biasa kita. Biarkanlah Tuhan itu jadi Tuhan dan jangan menyudutkan Tuhan untuk menjadi sosok yang sesempit hati kita ya. Saya nggak bisa itu perjalanan kehidupan kita sebetulnya adalah belajar untuk melihat kekayaan pekerjaan Tuhan termasuk melalui orang-orang seperti Putri Firaun ini. Sekali lagi ya, sudah melihat di
dalam bagian ini ada tindakan aktif ya untuk melawan keputusan dikri daripada ayahnya sendiri yang keliru. Fredheim bahkan pakai term ini civil disobedience, ya, ini istilah apa ya? Istilah politik sebetulnya gitu ya. Defenseless resistance, ya. Civil disobedience, karena dia tahu ayahnya ini keliru mengambil keputusan seperti ini. Dia ini orang Mesir, dia ini bukan orang Ibrani, ya. Dia bukan orang Israel. Tapi dia seperti lebih mengenal teologi penciptaan, ya. Bahwa apa yang diputuskan ayahnya ini menghadirkan chaos dan menghadirkan kematian. Itu against, contrary to theology of creation. Menghadirkan kehidupan, melestarikan kehidupan, dan seterusnya. Itu kontra. Dan di sini dia seperti mengerti, ya, seperti mengerti, nggak boleh dibunuh, ya. Karena pembunuhan, menghadirkan kematian itu bukan sesuatu yang baik. Jadi di sini, despite Putri Firaun ini adalah bukan orang Israel, tapi dia seperti mengerti, ya, theology of creation dari orang-orang Israel. Mungkin satu yang kita juga boleh tambahkan adalah apa yang dia lakukan ini bukan tanpa resiko, ya. Tentu bukan tanpa resiko. Ada resikonya. Dia nggak bisa, kita nggak bisa bilang, ya dia anaknya Firaun, Firaunnya pasti nggak akan tega bunuh anaknya sendiri. Dia bisa melakukan apa saja, ya, karena ini anak yang dimanja atau apa, ya, nggak harus kayak begini, ya, ya. Bisa saja Firaun itu tidak menyayangkan putrinya sendiri, itu mungkin saja, ya. Mungkin. Nggak bisa saudara bilang gambar ini gambaran 21st century gitu ya. Seorang ayah yang sangat memanjakan anak perempuannya, ya. Lalu saudara proyeksikan di dalam cerita pada zaman dulu. Mungkin nggak begitu loh, saya, kebudayaan itu. In any case, ya, perlu keberanian, saya, apa yang dilakukan oleh Putri Firaun, ya. Dia, ya, mempertaruhkan dirinya juga untuk menyelamatkan bayi ini gitu, yang terancam kematian. Dia mempertaruhkan kehidupannya untuk bisa memberikan kehidupan. Sekali lagi, ya, saya, seseorang perlu mempertaruhkan hidupnya untuk menghadirkan kehidupan. Ini yang seringkali kita enggankan, ya. Oh, kita bukan enggan nggak mau memberi kehidupan, kita bukan nggak mau sharing kehidupan, kita mau. Tapi kalau bisa ya nggak usah mempertaruhkan kehidupan, ya, apalagi kehidupan saya gitu, kehidupan saya dan keluarga saya. Jangan dong. Kalau boleh ya yang lebih-lebih, ya, memang yang nggak terlalu saya pakai ini gitu. Bolehlah orang lain dia, saya sharing kehidupan boleh gitu. Tapi saya jangan sampai at the expense of my own life. Tapi coba saudara renungkan cerita salib, ya, saudara. Yesus itu menyelamatkan saudara dan saya, ya, dengan risking his own life, dan betul dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Ini namanya teologi Kristen, saudara. Teologi Kristen yang nggak ada sacrifice, saudara, yang nggak ada pengorbanannya, yang cuma mau memberkati orang lain, tapi nggak pernah menyerahkan dirinya, nggak pernah menyerahkan hidupnya, nggak pernah menyerahkan nyawanya. Itu bukan teologi Kristen. Itu kelihatan seperti Kristen, tapi sebetulnya bukan Kristen. Bukan. Mungkin teologi hedonisme itu. Mungkin orang yang cuma sekedar cari kenyamanan di dalam kehidupan ini. Orang yang cari fasilitas di dalam kehidupannya. Bukan mau menjadi orang Kristen. Bukan. Kalau orang mau menjadi orang Kristen, kalau dia adalah orang Kristen, dia seperti Kristus. Dia seperti Kristus, ya, paradigmanya gitu. Dan heran, ya, di sini yang seperti Kristus siapa? Sebelum nanti Musa seperti Kristus, sebelum Musa seperti Kristus, di sini yang seperti Kristus justru adalah Putri Firaun. Ini mempermalukan nggak sih, saya? Mempermalukan orang-orang Israel nggak sih? Mempermalukan orang-orang Kristen nggak sih? Ini bukan bangsa yang mengenal Tuhan loh. Kok bisa ya ada orang seperti ini, ya? Dan sekali lagi, ya, saudara jangan komen, ya iyalah dia posisinya tinggi, dia anak Firaun, ya dia nggak akan diapa-apain karena dia di istana dan sebagainya. Coba baca cerita Esther deh, saudara. Baca cerita Esther, ya. Itu Ratu Vasti, ya, dihentikan karena, ya, dia nggak mau dipanggil menghadap raja. Sudah kelar kehidupannya gitu. Dia orang istana loh, saudara. Ini kan ratu, ya, Ratu Vasti, tapi bisa digeser begitu saja. Disposable, ya, disposable.
gampang itu kalau mau terjadi. Di dalam dunia istana itu gampang sekali. So kita nggak bisa komen, ya dia posisinya unik, pasti nggak akan diapa-apain, nggak tersentuh pun ya, karena dia adalah putri Firaun gitu misalnya ya. Ya mungkin kita memproyeksikan again gambaran 21st century ke dalam zaman itu ya. Kalau kita pikir ya, ini kayak anaknya pejabat-pejabat ya, yang nggak tersentuh itu ya, yang bisa dipromot dan apa gitu karena punya fasilitas. Lalu kita proyeksikan ke dalam zaman dulu. Dulu mungkin juga seperti itu. Mungkin tidak. Tapi yang kita mau pelajari di sini adalah perhatikan saya dengan cerita Musa di sini ya, Musa yang diselamatkan ya. Ada kaitan dengan theology of creation tadi kita katakan. Ini juga apa ya saya mendirikan, menghadirkan menyatakan certain paradigm ya, bagaimana Israel itu akan diselamatkan, ditebus oleh Allah. Sekali lagi ya, cerita pembebasan Musa ini ya saya, ini pemeliharaan Musa ya, yang terancam mati juga. Ini menjadi cerita paradigm ya. Bagaimana nanti orang Israel juga akan diselamatkan oleh Allah sendiri, oleh Yahweh. So, sama seperti Musa di situ ini dibebaskan dari kebrutalan Firaun dan Dikrine ya. Demikian juga nanti Israel akan dibebaskan dari kebrutalan ya. Ini penguasaan Egyptian bondage itu ya, perbudakan di Mesir. So ceritanya itu ada paralel antara Musa dan Israel. Nah, kita bisa teruskan lagi di dalam kehidupan orang Kristen juga akan sama. Ini paradigm juga. Seperti cerita panggilan Abraham ya, itu adalah paradigm untuk Israel ya. Paradigm juga untuk cerita panggilan orang Kristen ya. Kita sudah pernah bahas itu Kejadian 12. Nah, di sini sama cerita Musa yang diselamatkan, yang direscue ya, yang diselamatkan. Ini adalah paradigm untuk bagaimana nanti orang Israel akan diselamatkan, akan dibebaskan. Sekaligus juga paradigm ya, untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada background theology of creation seperti saudara lihat di situ. Nggak mungkin kita bisa mengerti cerita Exodus dengan benar ya, tanpa background theology of creation. Tadi kita mengatakan from chaos to order tadi misalnya ya. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang hal ini ya, Tuhan itu menciptakan from chaos ya, bumi belum berbentuk, gelap gulita dan sebagainya itu. Terus kemudian di atas air ya, air itu kan berarti chaotic power di situ ya. Tapi terus kemudian Tuhan memisahkan air itu dari daratan ya. Ada order di situ ya. Kuasa chaotic power itu dibatasi oleh Tuhan. Tanpa kita mengerti ini ya, tanpa kita mengerti pemahaman theology of creation, kita sulit ya untuk bisa mengerti keindahan cerita Exodus itu. Exodus liberation ya, redemption from God ini background-nya tetap adalah theology of creation. Untuk saudara dan saya sekali lagi saya, kita hidup di dalam dunia ini. Dunia yang kacau gitu. Dunia akan terus berusaha untuk meriset theology of creation. Creation itu mau di-reset, dibalik lagi. Di-plunge, dibalikin lagi menuju chaos gitu ya, menuju chaos. Dan akan terus-menerus seperti itu, saya. Tetapi kehadiran kerajaan Allah, kehadiran Tuhan yang dipercayakan, diwakilkan melalui saudara dan saya ini ya, kita sebagai image of God ya, sebagai image of God, kita ditaruh di dalam dunia ciptaan ya, kita menahan kuasa chaos ini, bukan cuma menahan kuasa chaos ya, tapi bagaimana menghadirkan narasi kerajaan Allah. Sekali lagi ya, tema yang seringkali kita ulang di dalam tadi morning devotion atau di dalam khotbah ya. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Siapa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini? Ternyata adalah orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang qualified, ya, tapi orang-orang yang mau mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam kehidupan yang singkat ini, di dalam satu kehidupan yang ya melayang lenyap, ya, tapi kehidupan yang dipertaruhkan, yang diserahkan di dalam tangan Tuhan, itu Tuhan boleh memakainya.
bukan tanpa bahaya, bukan tanpa ancaman. Seperti cerita Yusuf, ya, bukan tanpa dibuang ke Mesir, ya. Bukan tanpa iri hati, bukan tanpa kebencian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi ya, tetap rencana Tuhan itu akan terjadi. Berbahagialah ya saudara dan saya waktu kita mempersembahkan kehidupan ini untuk dipakai oleh Tuhan, ya. Meskipun ada bahaya, meskipun ada sungai Nil, ya, tapi Tuhan menyediakan orang-orang seperti Miriam, ada putri Firaun, ada bidan-bidan di Mesir yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing ketika kita diutus kembali di dalam dunia. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan nolong kami untuk bisa menghidupinya, merenungkannya kembali, dan juga di dalam keseharian kami boleh dikuasai oleh cerita bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin, dan kami sendiri melihat kehidupan kami. Kami rindu supaya kami juga align, kami juga sejalan dengan cerita-cerita Alkitab ini. Kami bukan membangun hidup kami dengan cerita kami sendiri, tapi kami belajar untuk membiarkan Tuhan merajut cerita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sesuai dengan bagaimana yang Tuhan kehendaki. Seperti Engkau juga sudah merajut sepanjang sejarah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja baik kami yang di Stockholm, yang ada di München, yang ada di Swiss. Tuhan menyertai kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.